Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianingsi, tingkat 1A dari D3 Keperawatan. Di materi kali ini, kita akan membahas tentang sistem endokrin. Istilah endokrin artinya mensekresikan sesuatu di dalam tubuh. Ini karena sistem endokrin bekerja dengan cara mengeluarkan senyawa kimia pembawa pesan, di mana akan ditransportasikan pada aliran darah menuju organ yang sesuai untuk menimbulkan respon. Nah, senyawa kimia pembawa pesan ini disebut dengan hormon. Maka dari itu, sistem endokrin juga disebut dengan sistem hormonal. Nah, apakah pernah mendengar kata feromon? Seringkali ada yang menganggap bahwa feromon dan hormon itu sama. Memang benar, hormon dan feromon keduanya merupakan senyawa sebagai pembawa pesan atau informasi tertentu. Tetapi, keduanya berbeda dari segi fungsi dan tempat pengeluarannya. Hormon ini berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi antara satu individu dengan individu yang lain, seperti contohnya untuk menarik perhatian lawan jenis maupun menandai wilayah teritorial. Nah, ini karena feromon akan dikeluarkan ke lingkungan luar sehingga individu lain bisa mengidentifikasinya. Sedangkan untuk hormon ini berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi antara organ di dalam tubuh satu individu. Ini disebabkan pengeluarannya hormon tidak dikeluarkan di lingkungan luar, melainkan akan dibawa melalui darah dari organ penghasil yang disebut dengan kelenjar ke organ target. Nah, artinya hormon itu dihasilkan dari kelenjar. Kelenjar dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar endokrin dan juga kelenjar eksokrin. Kedua kelenjar ini bisa dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu daerah sekresi, jenis senyawa yang dihasilkan, dan cara transportasi. Untuk daerah sekresinya, kelenjar eksokrin mengeluarkan senyawanya di permukaan internal, seperti rongga pencernaan, dan di permukaan eksternal seperti kulit. Sedangkan untuk kelenjar endokrin, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pengeluaran senyawanya itu berada di dalam tubuh, seperti contohnya dari satu organ ke organ tubuh yang lainnya. Kemudian selanjutnya, jika dilihat dari jenis senyawa yang dihasilkan atau yang disekresikan, untuk kelenjar endokrin hanya menghasilkan satu jenis senyawa, yaitu hormon. Sedangkan untuk kelenjar eksokrin bisa menghasilkan berbagai macam senyawa kimia selain hormon seperti enzim mukus, air susu, air mata, keringat, minyak, dan juga feromon. Nah, yang terakhir adalah dari cara transportasi untuk kelenjar eksokrin. Untuk daerah sekresinya, kelenjar eksokrin mengeluarkan senyawanya di permukaan internal, seperti rongga pencernaan, dan di permukaan eksternal seperti kulit. Sedangkan untuk kelenjar endokrin, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pengeluaran senyawanya itu berada di dalam tubuh, seperti contohnya dari satu organ ke organ tubuh lainnya. Kemudian selanjutnya, jika dilihat dari jenis senyawa yang dihasilkan atau disekresikan, untuk kelenjar endokrin hanya menghasilkan satu jenis senyawa, yaitu hormon. Sedangkan untuk kelenjar eksokrin bisa menghasilkan berbagai macam senyawa kimia selain hormon seperti enzim mukus, air susu, air mata, keringat, minyak, dan juga feromon. Nah, yang terakhir adalah dari cara transportasinya. Untuk kelenjar eksokrin ini memiliki saluran khusus yang dimana fungsinya untuk saluran sekresi senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar tersebut menuju organ target atau permukaan. Sedangkan untuk kelenjar endokrin, cara transportasinya itu melalui peredaran darah. Makanya di sekitar kelenjar endokrin pasti banyak ditemukan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini berfungsi untuk menyalurkan hormon yang dihasilkan kelenjar endokrin menuju organ target. Jadi, itu pembeda kelenjar endokrin dengan kelenjar eksokrin. Untuk contoh dari kelenjar eksokrin adalah seperti kelenjar air mata, kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan juga minyak. Sedangkan contoh kelenjar endokrin seperti hipofisis, tiroid, dan juga adrenal. Ada juga kelenjar yang bisa berperan sebagai kelenjar endokrin dan juga kelenjar eksokrin, yaitu contohnya seperti kelenjar pankreas. Jadi,
di kelenjar pankreas ini tersusun atas banyak sel yang dimana ada yang berperan sebagai kelenjar endokrin dan juga kelenjar eksokrin. Sistem endokrin ini merupakan salah satu penyusun dari sistem koordinasi, yaitu sistem saraf, sistem indera, dan sistem endokrin. Nah, fungsi dari sistem endokrin ini untuk sistem koordinasi adalah berfungsi untuk mengkoordinasikan informasi antara bagian tubuh dengan bagian tubuh lainnya. Fungsinya itu sama, ya seperti sistem saraf, tetapi keduanya berbeda. Pertama, dilihat dari berdasarkan jenis sinyal yang ditransmisikan. Untuk sistem saraf, jenis sinyal yang ditransmisikan itu berupa impuls elektrokimia. Sedangkan endokrin sinyal transmisinya itu berupa sinyal kimia berupa hormon. Terus perbedaannya kedua dilihat dari cara transmisi sinyalnya. Untuk sistem saraf dari reseptor ke efektor melalui akson dan juga sinapsis. Sedangkan untuk sistem endokrin dari kelenjar ke sel target melalui aliran darah. Kemudian perbedaan yang ketiga dilihat dari kecepatan respon dan juga jangka waktu reaksi. Untuk sistem endokrin umumnya lebih banyak waktu untuk menyampaikan sinyal ke organ target. Efek kerjanya ini bersifat jangka panjang. Sebaliknya, untuk sistem saraf ini memiliki respon kecepatan yang cepat, bahkan bisa jadi kurang lebih 1 detik. Selain cepat, efek kerjanya bersifat sementara. Nah, ada juga yang namanya neurohormon. Apa sih neurohormon ini? Neurohormon ini berupa hormon yang diproduksi oleh sel neuroendokrin atau neurosekretori. Sel ini merupakan sel saraf yang termodifikasi untuk menghasilkan hormon. Oke, jadi itu perkenalan kita dengan sistem endokrin, mulai dari definisi, jenis kelenjarnya, dan perbedaan dengan sistem saraf. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.